Hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang, itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Warga Kabupaten Pidijaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam permukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Pidijaya Aceh. Air sungai meluap dan merendam ratusan rumah warga di sejumlah desa Kecamatan Murah 2. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Pengasan ya bu, nyot aja miyo, nyokan edole, sangku ngeruai pindah lengempong. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus memperbaiki sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Salah satunya jembatan Timang Gajah Bener Meriah di Aceh. Satu unit eskavator terus bekerja di lokasi bekas jembatan Timang Gajah yang putus di ruas Jalan Biren, Takengon. Jembatan Timang Gajah menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dengan Takengon. Selain jembatan Timang Gajah, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membangun kembali beberapa jembatan yang putus dan jalan yang rusak memanfaatkan jembatan Bailey. Pembangunan jembatan dan jalan di masa tanggap darurat untuk memastikan evakuasi distribusi bantuan dan logistik dapat berjalan. Dan ini kami lakukan untuk membuat jalan fungsional dulu, yang dimana untuk mengatasi jalur logistik dan evakuasi. Penanganan tanggap darurat bencana khususnya jalan dan jembatan alternatif Timang Gajah yang menghubungkan Takengon Biren ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pini, Gaya Luwes, Aceh masih terisolasi. Petugas harus menempuh medan berat untuk mengantarkan sembako untuk warga di sana. Beginilah kondisi jalan menuju 9 desa di Kecamatan Pining, Gaya Luwes, Aceh. Longsoran tanah masih menutupi sebagian besar jalan. Tak hanya itu, di sejumlah titik jalanan rusak parah. Warga di Desa Gajah, Uring, Papela, Pintu Rime, Pasir Putih, Pertik, Ekan, Pining, dan Lesten harus berjalan jauh untuk mengambil bantuan. Kadang-kadang lebih 6 jam. Kalau di sini mau sampai jam 10. Berarti sekitar 12 jam ada perjalanan, Pak. Ya, kadang-kadang ada seminggu sekali ada helikopter. Kalau Indomie 3 bungkus orang. Itu
Petugas pun terus berusaha menembus jalan ini. Sulitnya akses jalan tak menghentikan langkah petugas untuk mengantarkan bantuan. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Sejumlah relawan berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang di Aceh. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di desa Bukit Linteng, Aceh Utara. Para relawan mencoba membantu anak-anak merasa aman, tenang, dan mampu mengatasi stres usai mengalami kejadian trauma bencana. Relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik dan emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan mempercepat pemulihan psikologis para korban. Ratusan anak korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat menjalani trauma healing. Kegiatan ini dilakukan guna mengembalikan semangat anak pasca banjir bandang yang mereka alami. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain dan belajar bersama sembari membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak-anak. Dengan adanya trauma healing ini, diharapkan anak-anak korban banjir bandang ini dapat kembali bersemangat menjalani hidup seperti sedia kala. Pemirsa, gadis remaja berusia 17 tahun, korban meninggal dunia ditemukan petugas usai hampir 1 bulan tertimbun material longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan setelah anjing pelacak dikerahkan ke lokasi. Petugas gabungan kembali menemukan satu jasad korban yang tertimbun longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan usai petugas SAR mengerahkan 2 ekor anjing K9 untuk mencari keberadaan jasad korban. Jasad yang merupakan remaja perempuan berusia 17 tahun ditemukan di bawah puing-puing bangunan. Sehingga kami menurunkan K9 dan alhamdulillah kami menemukan titik. Kemudian dilakukanlah penggalian secara manual. Alhamdulillah di hari ke-26 ini korban atas nama Sofia Anggreni telah ditemukan. Terima kasih. Usai ditemukan, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan.